Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana kabar siang ini anak-anak? Baik. Benar baik, sehat semua? Sehat. Oke, Ibu izin ini ada besok-besok jangan didobel ya absennya ya, sekali saja ya, biar tidak double ya. Ketua kelas diperhatikan ya, mana yang double ya. 19 siapa? Hadir ya. 19-nya hadir. Yang sakit kita doakan agar segera pulih ya. Kalian juga tetap semua jaga kesehatannya ya, jangan sampai kalian sakit. Sudah, kita cek konsentrasinya. Hidung. Wah, bagus semua nih. Konsentrasinya bagus semua nih. Untuk yang pertama. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Bintang Kecil karena saya kurang fokus. Semoga saya menyanyi, semoga saya bisa lebih fokus lagi. Mulai ya. Bintang kecil di langit ya. Silakan dikerjakan dengan baik secara mandiri ya, dikerjakan dengan baik secara mandiri. Ada 10 soal kembali tentang kecepatan. Kita lihat. Wah, lagi lihat. Lagi perhatikan pertanyaan yang ke-9. Perhatikan yang lainnya karena ini banyak salah. Coba. Jadi yang pertama itu kita lihat dari gambarnya. Dari gambar itu posisi benda gambar aslinya itu di kiri. Setelah itu bergeser ke kanan. Jadi kita bisa menebak bahwa ke kanan itu 2 satuan ke kanan, lalu turun 1 satuan ke bawah. KD, IPK dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk KD-nya masih sama dengan pertemuan yang pertama ya, ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. KD pengetahuannya itu KD 3.5 itu tentang menjelaskan transformasi geometri, yaitu kalian masih ingat apa aja transformasi geometri? Ada refleksi, Translasi, dilatasi. Itu yang untuk KD pengetahuannya masih sama dengan pertemuan yang pertama. Kemudian KD keterampilannya juga masih sama ya dengan pertemuan proyek yang pertama kemarin, yaitu tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Sesuai apa itu masalah kontekstual? Masalah di kehidupan sehari-hari. Masalah nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu tentang KD-nya. Kemudian diharapkan atau siswa diharapkan mampu untuk mendesain motif batik dari hasil translasi. Nah itu KD, IPK dan tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini ya. Sudah? Sudah paham dengan KD, IPK dan tujuannya? Sudah. Nih, di kehidupan kalian sehari-hari untuk translasi, contoh-contoh di kehidupan sehari-hari untuk translasi. Nah ibu tampilkan di depan. Nah seperti ini contohnya. Ini kegiatan apa anak-anak? Mendorong meja. Mendorong meja. Apakah benar terjadi translasi? Benar. Benar. Oh, mejanya ini sekuat tenaga kalian dorong bisa sampai ke ujung sana. Kan ada pergeseran ya. Kayak superhero dia menggeser meja ya. Itu. Jadi ada pergeseran atau translasi. Apa contoh lainnya? Contoh lainnya apa namanya? Sekarang kan lagi apa namanya euforia untuk Piala Dunia
kalian tambah konsentrasi, Ibu kasih contoh Rio-nya. Yang berwarna kuning, sedangkan formasi dari titik merah akan ditunjukkan oleh titik-titik yang berwarna merah. Kita kecilin dulu biar kelihatan semua. Oke. Nah, tim kuningnya diginikan dengan warna kuning, kemudian tim merahnya dengan warna merah. Nah, ini permainan pergeseran juga dalam sepak bola yang sedang euforianya sekarang ya, karena ada pertandingan sepak bola dunia. Oke, sama ya. Kalian mendesain motif batik. Itu yang harus kalian kerjakan proyeknya hari ini. Ya, sudah sepakat? Apa yang akan kalian kerjakan? Coba di suaranya keras. Apa yang kalian kerjakan? Makalah dan video. Makalah dan video tentang mendesain motif batiknya. Kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya masih sama, ada 5-6 orang. Silakan duduk di berdekatan dengan kelompoknya ya. Bisa menggunakan satu komputer atau 2 komputer. Silakan berdekatan dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sambil kalian mengerjakan desain motif batiknya, Ibu ingatkan kembali tentang penyusunan jadwal proyek kalian ya. Penyusunan jadwal proyek kalian, apa kalian sudah sesuai dengan jadwal yang kalian buat? Proyeknya ini selesai? Sudah? Mungkin ada yang beberapa kelompok yang mungkin belum kelas 100% ya. Untuk jadwalnya silakan diperhatikan. Kalau misalnya tidak sesuai jadwal, kalian bisa kerjakan kembali di rumah secara berkelompok. Jangan sendiri-sendiri ya. Itu untuk jadwal. Akan ditranslasikan kemana? Segini mungkin. Akan ditranslasikan. Kalau kalian mendesain motif batik, untuk translasinya itu dibuatkan garis dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Dari sini. Sini ke. Nah, itu vektornya, itu translasinya. Lepas. Oke, sekarang coba ditranslasikan. Atau kalian buat lagi vektor lagi satu. Klik. Tuh, ya, seperti itu. Ingat labelnya. Tetapi kalau kalian kesulitan, satu dulu selesaikan sampai warna-warnanya, baru nanti ditranslasikan. Ingat translasinya harus ada vektor translasi, ya. Translasinya harus ada vektor translasi. Yang lainnya gimana? Yang lainnya bisa diperhatikan ke depan, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang translasi ini. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Felicia Willy. Nama saya Willy Prasetya. Nama saya Imadi Arya Sodika Armana. Saya Ibu Tebal Septianti. Oke. Ada lagi satu kayaknya nih. Oh ya, ada Aurelia Dipasya, absen 37, tidak masuk ini. Oke, ada yang tidak hadir ya. Siapa yang menggunakan GeoGebra-nya? Silakan. Oke, langkah yang pertama kita harus memberikan titik pada titik tengah dan lalu membuat sebuah lingkaran. Kita hapus objeknya dan labelnya juga. Lalu Translasi atau pergeseran adalah perpindahan titik-titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu itu diwakili oleh ruas garis berarah atau vektor. Contoh sederhana dari translasi adalah peristiwa yang terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal atau awal perosotan dan titik akhir atau ujung perosotan. Sudah bagus ya, memang sederhana sekali, tetapi untuk membuat yang sederhana ini memerlukan ketelitian kalian, memerlukan tingkat
keluasan kalian untuk membuatnya menjadi desain seperti itu. Ya, ya silakan dilanjut untuk tadi desain motifnya dari Wibatsunya ya. Silakan dilanjut dulu menghilangkan objeknya ya. Yang lainnya perhatikan dengan baik, jangan lain-lain. Nah ini memerlukan ketelitian sekali ya. Kalian harus benar-benar sabar sekali di dalam menghilangkan objek-objeknya ini. Silakan dilanjut dijelaskan. Masih. Nah, ini kita bisa desainnya bisa pakai warna merah. Ini nggak kelihatan di sini, tapi di monitor layar ini bisa warna merah, warna kuning, warna hijau, dan berbagai lagi. Ternyata berwarna-warni. Oke, berwarna-warni jadinya seperti lagu apa untuk warna-warni? Pelangi-pelangi gitu ya. Nanti layan kita suruh nyanyi lagi ya. Oke, kasih tepuk tangan. Untuk mendesainnya sudah kalian presentasikan hasilnya. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian dapatkan dari pekerjaan proyek berkelompok tadi. Silakan siapa ada yang mau maju? Oke, ada kelompok dari mana? 5. Kelompok 5. Kelompok dari mana ya? Kelompok berapa? Ya. Silakan. Yang lainnya dengarkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Aurel Sari. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah saya lakukan di berbagai kegiatan hari ini. Jadi yang pertama, translasi atau pergeseran adalah perpindahan geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Ada tentang transformasi, tentang translasi. Tentang translasi. Perhatikan petunjuknya dengan baik. Setiap masalah ada pertanyaannya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan dikerjakan secara mandiri dalam waktu 10 menit. Ada tentang titiknya ditranslasikan, ada tentang bangun datarnya ditranslasikan, kemudian ada tentang sifat-sifatnya ditanyakan ya. Kemudian sudah dibuatkan di bawahnya itu tentang kesimpulannya. Memenuhi syarat dari KKM matematikanya. Berapa syarat KKM matematikanya, Nana? 82. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya memenuhi ya. Nah, untuk evaluasi mandirinya sudah selesai. Ibu bertanya ke kalian semuanya. Untuk pertemuan kedua proyek hari ini, gimana perasaan kalian belajar tentang mendesain motif batiknya menggunakan GeoGebranya? Gimana perasaannya? Senang. Senang? Senang. Bisa diacungin jempol kalau seperti itu ya? Senang semuanya? Senang. Oke, kalian ingat. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang mendesain motif batik menggunakan rotasi. Nanti bisa ketiganya digunakan, ada refleksi, translasi, dan rotasi. Silakan disempurnakan kembali desain-desain yang kalian buat. Makalah yang kalian buat juga harus diselesaikan ya, agar di pertemuan keempat itu bisa dikumpul. Paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, kalau tidak, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu cukupkan sekian. Silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan pulang ya untuk pembelajaran hari ini.